Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM 431201100056. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sri Satata MM yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ilmiah ini. Presentasi ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Dalam presentasi ini terdapat 3 bab. Bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat 3 subbab. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. A. Latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Sebagai masyarakat Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari mulai bergeser seiring adanya pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Intervensi bahasa gaul kadang sering muncul pada penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan makin maraknya penggunaan bahasa gaul oleh sebagai masyarakat modern, maka perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah dalam presentasi ilmiah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan bahasa gaul? 2. Bagaimana ciri-ciri bahasa gaul? 3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja? 4. Apa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? 5. Apa dampak penggunaan bahasa gaul? Kemudian tujuan dari presentasi ilmiah ini adalah 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa gaul. 2. Mengetahui bagaimana ciri-ciri bahasa gaul. 3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. 4. Mengetahui apa saja pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. 5. Mengetahui apa dampak dari penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan. A. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah bahasa gaul ini muncul sekitar tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi remaja pada umumnya. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa sendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan di kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi sekelompok usia lain atau agar pihak lain tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Menurut pendapat Sarwono 2004, mengatakan bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya dirubah sedemikian rupa sehingga dimengerti di kalangan mereka bisa dipahami hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah bahasa gaul berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kemudian B. Ciri-ciri bahasa gaul. Bahasa gaul remaja memiliki ciri-ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata-kata yang panjang diperpendek atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contoh, 1. Kosakata yang menjadi bahasa gaul. Aku menjadi gua atau gue, kamu menjadi lo atau lu. 2. Penghilangan huruf. Memang menjadi emang, bersama menjadi ama. Kemudian 3. Pendekatan kata. Pemendekan kata. Bagaimana menjadi gimana, begitu menjadi gitu. Selanjutnya penggantian huruf. Benar menjadi bener, kemudian sebal menjadi sebel. C.
Faktor-faktor pendukung maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang berpengaruh di lingkungan remaja tersebut. Antara lain, 1. Pengaruh lingkungan. Umumnya remaja mengikuti bahasa dari orang dewasa sekitarnya, baik itu teman sebaya maupun keluarga. Kemudian 2. Pengaruh media. Media elektronik yang menggunakan istilah-istilah bahasa gaul, film-film remaja, iklan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak terjadi hanya langsung dari remaja dengan sesama, tetapi sebagian besar juga didapat dari media. D. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Kita mengetahui generasi muda atau remaja saat ini tidak terlepas dari penggunaan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik. Kita seharusnya menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa, khususnya generasi muda remaja terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, khususnya kalangan remaja ini, banyak dampak dan pengaruh terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Di antaranya, 1. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dikarenakan bahasa gaul yang begitu mudah digunakan untuk berkomunikasi, dan hanya orang tertentu yang mengerti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin pudar atau menurun dan juga berpengaruh menurunnya derajat bahasa Indonesia. 2. Punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak sekarang-sekarang ini bisa menjadi ancaman punahnya bahasa Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri nantinya bahasa Indonesia bisa hilang tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Kemudian dampak penggunaan bahasa gaul. 1. Dampak positif. Dengan digunakannya bahasa gaul, remaja bisa lebih kreatif. Terlepas mengganggu atau tidaknya bahasa gaul, tidak salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan dipakai dalam situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. 2. Dampak negatif. Dampak penggunaan bahasa gaul akan mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah diharuskan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam komunikasi yang formal. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dari presentasi ilmiah di atas mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat, khususnya remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Singkat-singkatan dalam berkomunikasi, hal ini akan menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, khususnya remaja, akan berdampak lunturnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perkembangan zaman untuk mendapat informasi yang terbaru yang didapat dari media yang bahasa gaul, hal ini membuat remaja semakin sering meniru dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini menjadi wajar karena remaja suka dengan hal-hal yang baru. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.